Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 73 SKS, kita berjumpa kembali bersama Bapak Ridwan Hasim dalam mata pelajaran PPKN. Baik anak-anak, di materi kita kali ini kita akan mempelajari yaitu bab 3 tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, kita akan masuk ke dalam subbahasan hakikat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Hakikat konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar suatu negara yang menggambarkan struktur negara dan tata kerja serta hubungan antar lembaga negara. Hakikat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berkedudukan sebagai konstitusi negara Indonesia. Konstitusi memuat berbagai aturan dasar yang mengatur hal-hal penting dalam penyelenggaraan negara sebagai implementasi dari norma-norma dasar yang terkandung. Hal ini tersebut menjadi substansi sebuah konstitusi. Berikut adalah hal-hal penting yang ada di dalam sebuah konstitusi. Ya, sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Kalian bisa lihat bagan sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai dari dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut BPUPKI. BPUPKI melaksanakan 2 kali sidang. Yang pertama pembahasan mengenai dasar negara yaitu tanggal 29 Mei 1945. Yang berikutnya adalah pembahasan mengenai Undang-Undang Dasar dan lain-lain tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Nah, dari pembahasan dasar negara dibentuklah Panitia 8, kemudian dibentuklah Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta yang disahkan tanggal 22 Juni 1945. Nah, dari pembahasan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuklah Panitia Hukum Dasar Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan beranggotakan 19 orang. Dan dibentuk juga Panitia Perekonomian atau Keuangan yang dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Dan dibentuk juga Panitia Pembela Tanah Air yang diketuai oleh Abikusno Cokro Suyoso. Dari Panitia Hukum Dasar dibentuklah Panitia 8 atau Panitia Perancang Undang-Undang sebagai batang tubuh yaitu diketuai oleh Supomo dan Panitia Penghalus Bahasa serta yang dihasilkan yaitu Rancangan Undang-Undang Dasar. Mohon diperhatikan untuk bagan sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Perumusan Undang-Undang Dasar 1945 berawal dari dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Pada masa itu, Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang disebut Pancasila. Gagasan tersebut disampaikan kepada Komite BPUPKI pada sidang pertama, yaitu tanggal 28 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Atau di situ paling tepatnya 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Setelah BPUPKI berhasil merumuskan rancangan dasar negara, selanjutnya BPUPKI merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar pada tanggal 10 sampai 16 atau 17 Juli 1945. Maka setelah itu dibentuklah Panitia 9 perumus atau perancang Undang-Undang Dasar dalam sidang tersebut yang disahkan pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh Soekarno dan anggotanya berjumlah 38 orang di dalam anggota BPUPKI. Panitia 9 tersebut merumuskan pembukaan yang disebut Piagam Jakarta
yang kemudian direncanakan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sempat mengalami perdebatan, akhirnya secara resmi menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada kesempatan tersebut dibentuk juga panitia kecil perancang atau panitia perancang kecil yang diberi tugas untuk merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar dengan segala pasal-pasalnya. Panitia kecil tersebut diketuai oleh Supomo. Pada 11 Juli 1945, panitia perancang Undang-Undang Dasar secara bulat menerima Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar. Pada 14 Juli, BPUPKI melanjutkan sidang untuk menerima laporan dari panitia perancang Undang-Undang. Ada 3 hal yang dilaporkan Soekarno sebagai Ketua Panitia 9, yakni pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Latar belakang perumusan Undang-Undang Dasar terjadi karena dampak dari kekalahan Jepang dari sekutu pada Perang Dunia Kedua. Jepang memberikan janji kemerdekaan untuk menarik simpatik bangsa Indonesia agar bersedia membantu. Pernyataan itu diucapkan oleh Perdana Menteri Jepang yaitu Koiso Kuniaka pada tanggal 7 September 1944. Kemudian Perdana Menteri Koiso Kuniaka mengambil kebijakan politik khusus untuk Indonesia. Janji tersebut mulai terrealisasi dengan membentuk Dokuritsu Jumbi Tiosakai atau BPUPKI. Tugas BPUPKI mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan segi politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan lain-lain yang diperlukan untuk pembentukan negara Indonesia Merdeka. Pengumuman dan pengangkatan keanggotaan BPUPKI dilakukan oleh Letnan Jenderal Nagono Yoichiro pada tanggal 29 April 1945. Demikian untuk secara singkat penjelasan terkait proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945.